Sementara itu kalau kita ingat pemirsa, sebelumnya kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Plan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, koper di mana uang ditaruh itu adalah koper presiden. Cukup ya? Pak, uang itu berarti uang kerjasama antara Pak Don sama pengusaha itu Pak? Iya. Pak, itu uang. Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Pak, pada pemeriksaan hari Sabtu itu polisi menyebutkan nggak Pak apa alat bukti yang kemudian menetapkan Pak Idon sebagai tersangka? Secara normatif pihak penyidik hanya menjelaskan ini perkaranya apa. Tapi hubungan dengan alat bukti atau barang bukti yang disita, pihak penyidik itu menanya dalam konteks BAP, pertanyaan BAP. Dan Pak Idon sudah menjelaskan secara gamblang apa yang dia ketahui terhadap semua barang bukti. Proses diserahkannya tersangka Don Rito dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan dengan pengawalan yang sangat ketat. Proses pemindahan dari Polda ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh kepolisian, termasuk anggota BRIMOB bersenjata lengkap dan provos. Anggota BRIMOB yang berjaga dilengkapi dengan senjata laras panjang dan anggota provos serta penyidik mengenakan jaket bertuliskan reserse. Penjagaan bahkan dimulai sejak siang hari di depan ruang penyimpanan barang bukti Polda Metro Jaya. Bersama dengan berbagai barang bukti hasil sitaan, penyidik kepolisian juga menyerahkan tersangka Don Rito dalam 3 kasus korupsi besar yang juga menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pak, ini yang dibawa apa Pak? Pak, itu yang... Ya, ini pelimpahan dokumennya Pak. Tersangkanya
Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah, tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Febri sebelumnya sempat mengiyakan bahwa rumah di Sentul miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita. $74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya. Namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan. Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Selain itu, barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti itu diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta siang tadi. Barang bukti itu diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 berangkas, berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung di mana proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung.